Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وخلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي innahu la yuflihudz zalimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ketua masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, niniak mama, dan teristimewa para jamaah, ayahanda, bunda kandung dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini akan selalu membawa kita untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini semua, mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Allah sehatkan jasmaninya, amin. Allah sehatkan rohaninya, amin. Ketika kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal. Salawat beserta salam tidak lupa pula kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita yang hidup di akhir zaman ini selalu beristiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada pembesar Mesir ketika itu mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi anak angkatnya. Tapi sebelum saya memaparkan sejarah ini, kita wajib dulu beriman kepada Al-Quran. Karena ada sebagian di antara umat Islam sekarang, mereka tidak mempercayai sepenuhnya firman-firman Allah. Malahan beberapa hari yang lalu ada orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak murni meyakini bahwasan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan ada ditambah-tambahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat, dan kita tahu itu siapa mereka. Dan oleh karena itu, sejarah yang saya sampaikan ini terdapat dalam surat Yusuf. Mungkin beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan, ada seorang ulama besar yang lahir di negeri ini. Tidak usah mencari orang yang gelar profesor maupun doktor, anak kecil pun sudah bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini dijamin kemurniannya sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Makanya ketika Al-Quran ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu adalah nabi terakhir, penutup para rasul. Ketika Al-Quran ini diberikan kepada beliau, bukan untuk diri beliau tapi untuk seluruh umat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik statusnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Karena Al-Quran diwahyukan kepada beliau untuk seluruh umat. Al-Quran diturunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril pun naik statusnya. Dan ini pernah saya sampaikan di sini, yaitu berubah statusnya menjadi Sayyidul Al-Malikat, pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan di hari Jumat itu berubah statusnya menjadi Sayyidul Ayyam. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan berubah statusnya menjadi Sayyidul Suhur, pemimpinnya para bulan. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada malam hari, malam itu berubah statusnya menjadi malam Lailatul Qadar. Dan oleh karena itu sejarah yang mau saya sampaikan ini sesuai apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi anak angkat oleh salah satu pembesar Mesir ketika itu, istrinya yang bernama Zulaika. Nama pembesar Mesir ini banyak tafsir-tafsir nama-nama yang berbeda. Ada sebagian yang mengatakan Kitfir bin Rauhib, dia salah seorang pembesar Mesir. Dalam sejarah lain, ia bernama Ra'il binti Ra'il. Nama ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Ishaq. Sedangkan kebanyakan para ulama berhati-hati menyebut nama orang ini sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, namanya Imaratul Aziz. Dan banyak ulama menghimbau orang ini Al-Aziz. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi anak angkat oleh pembesar Mesir ini, karena sejarahnya saya potong. Kalau dari awal, dari saudara-saudaranya Benyamin sampai dia dimasukkan ke sumur lalu dijual, tidak bisa waktunya sampai sholat Isya. Sejarahnya yang saya ambil ketika beliau diangkat menjadi anak angkat salah satu pembesar Mesir ketika itu. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke tempat istananya yang megah, istrinya Zulaika melihat Yusuf alaihissalam. Mungkin ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang paling tampan, badannya atletis. Kalau kita lihat bandingkan pada hari ini, mungkin badannya kekar. Walaupun kita tidak ketemu dengan orangnya, hanya dijelaskan oleh para alim ulama kita, para pakar-pakar sejarah. Tapi kebanyakan para alim ulama mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang paling tampan ketika itu. Dan ketika Zulaika melihat keadaan fisik Nabi Yusuf alaihissalam, ketika itu timbullah puncak hawa nafsu dunianya, ingin memiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun pada hakikatnya Zulaika ini menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada hakikatnya akhir cerita itu Zulaika ini nikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika tiba suatu saatnya
Zulaika ini ingin memiliki Nabi Yusuf alaihissalam, maka diundanglah dia ke kamarnya, ke tempatnya peristirahatannya. Karena Zulaika ini adalah ibu angkat dari Nabi Yusuf alaihissalam, maka dipenuhilah undangan tersebut. Sesampai di dalam ruangan tersebut, ditutuplah jendela-jendela ini rapat-rapat. Lalu ditutuplah pintu. Lalu apa kata Zulaika? Yusuf, mendekatlah kepada diriku. Lalu Yusuf alaihissalam berkata, qala kepada Zulaika, ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwa. Aku berlindung kepada Rabbku, kepada Tuhanku. Aku diperlakukan dengan baik. Innahu la yuflihudz zalimun. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada Zulaika. Tetapi nafsu dunia ingin memiliki Yusuf alaihissalam, tidak dihiraukan apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam berusaha keluar dari ruangan tersebut, maka ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam gamisnya ditarik dari belakang. Maka robeklah bajunya di belakang. Sempat Yusuf alaihissalam membuka pintu, maka ketika itu ada Al-Aziz. Maka ketika itu dibuatlah skenario sebaik-baik mungkin, bahwasannya Yusuf alaihissalam berusaha menodai diriku. Yusuf alaihissalam berusaha melecehkanku. Itu yang dikatakan oleh Zulaika kepada suaminya Al-Aziz. Bagaimanapun caranya ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada pembesar Mesir ini, ayah angkatnya ini, bahwasan saya bukanlah orang yang bersalah. Tetapi ketika itu perkataan Yusuf ini tak didengarkan, tak dihiraukan oleh Al-Aziz. Maka ketika itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam ini ada dua pendapat ulama. Sepupu Zulaika adalah orang yang berilmu pengetahuan luas, orang yang adil. Dan ketika itu ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan sepupu Zulaika ini orang yang belum baligh. Ada yang mengatakan sudah baligh. Tapi banyak para alim ulama berpendapat sepupu Zulaika ini adalah orang yang baligh. Maka sebelum persidangan, Al-Aziz ini mencari sepupu Zulaika untuk berbicara kejadian yang dialami oleh istrinya dengan Yusuf alaihissalam. Maka apa kata sepupunya Zulaika ini? Kalaulah Yusuf bajunya robek di depan, maka Yusuf adalah orang yang bersalah. Yusuf adalah orang yang berdusta. Yusuf adalah orang pembohong. Tapi ketika kalau Yusuf itu bajunya robek di belakang, maka Yusuf adalah orang yang paling benar. Maka sebelum di persidangan, Yusuf alaihissalam ditemui lagi oleh Al-Aziz ini, melihat keadaan fisik baju Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika itu dia belum sempat menukar bajunya. Dan ketika itu dilihatlah oleh Al-Aziz ini, ternyata bajunya bukan robek di belakang, tapi ternyata bajunya bukan robek di depan, tapi robek di belakang. Dan ketika itu Al-Aziz ini meyakini Yusuf adalah orang yang paling benar. Dan ketika itu diberitahukanlah kepada Yusuf untuk menjaga aib ini. Akan diberikan harta kepada Yusuf, diberikan kedudukan yang baik kalau Yusuf alaihissalam bisa menjaga aib keluarganya. Maka berdoalah Yusuf alaihissalam, wahai Tuhanku,
penjara lebih baik untukku ketimbang aku membenarkan ucapan orang tua angkatku ini. Dan ketika itu dibuatlah skenario oleh Al-Aziz ini di dalam persidangan bahwasannya Yusuf adalah orang yang bersalah. Makanya Yusuf dimasukkan ke penjara. Dia tahu maksud cerita apa? Aduh. Iko direkam viral. Nah apa-apa sebut aja Sambo ya saya mah. Nah, Yusuf adalah orang yang bersalah. Di sini bisa kita ambil hikmahnya ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kejadian-kejadian di zaman dahulu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian-kejadian itu akan terulang di akhir zaman ini. Dan kita akan mencicipinya. Dan ini juga pernah disampaikan oleh ulama kita Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang zalim, mendapatkan pemimpin yang munafik, mendapatkan pemimpin fasik, sebenarnya jangan pemimpin dulu yang disalahkan. Jangan-jangan masyarakat negeri ini, khususnya di Indonesia ini, jangan-jangan kita semuanya adalah orang yang zalim, maka Allah turunkan, Allah munculkan pemimpin yang munafik, pemimpin fasik. Jangan-jangan negeri ini masyarakatnya sudah banyak orang yang zalim, banyak orang munafik, maka kita mendapatkan para pemimpin yang munafik. Dan coba lihat sekarang, berapapun skenario yang dibuat oleh manusia itu sendiri, maka skenario Allah lah yang paling baik. Skenario Allah lah yang paling bagus. Dan sekarang mereka berusaha menutup-nutupinya. Nah, dan oleh karena itu, mudah-mudahan kita mulai dari keluarga kita, dari diri kita, dari masyarakat kita, mudah-mudahan kita nanti tahun 2024 mendapatkan pemimpin yang amanah, amin. Mendapatkan pemimpin yang cinta pada rakyatnya, amin. Mendapatkan para pemimpin yang ingin memakmurkan rakyatnya, bukan mendapatkan pemimpin yang katanya saya tidak akan menaikkan BBM sampai akhir tahun. Tahu-taunya sebelum akhir tahun sudah naik BBM. Dan oleh karena itu ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita masyarakat di negeri ini, khususnya orang Minangkabau ini, mungkin berkali-kali saya sampaikan orang Minang itu sudah pasti agamanya Islam, karena adek bersandi syarak bersandi kitabullah. Ustaz, alun sampai tahun 2002 sampai lerozat patang koko lah aduh orang mendeklarasikan fulan bin fulan, Ustaz. Apakah juga itu termasuk kita nanti mendapatkan pemimpin yang zalim, Ustaz? Ada yang mendeklarasikan Ustaz fulan bin fulan, katanya ulama Sumatera Barat. Kalau ulama Sumatera Barat dianjelah, karena ulama Minang domah. Kalau ulama Sumatera Barat dianjelah, karena orang Sumatera Barat tulun tentunya orang Minang. Orang Sumatera Barat tulun tentu agamanya Islam. Karena sebagian besar orang yang mendeklarasikan itu, sebagian besar saya mengetahui orangnya. Paham apa yang mau saya sampaikan ayahanda bundo ya? Sebagian besar saya tahu tuh orangnya. Yang mendeklarasikan fulan bin fulan, enggak masalah. Kenapa? Ada sebagian yang dahulunya kecewa kepada fulan bin fulan. Ada sebagian yang masih mendukung partai-partai penista agama, itu enggak masalah. Jangan kita gampang diadu domba itu saja. Dan sekarang kita mulai dari diri kita sekarang. Apa yang kita mulai dari diri kita sekarang?
Hidupkanlah selalu cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan mereka adalah untuk mengadu domba umat Islam. Itu tujuan mereka. Mengadu domba umat Islam. Mereka akan berusaha menguasai negeri ini. Begitu juga ketika waktu mereka berusaha menyampaikan kepada umat, walaupun di hatinya gejolak-gejolak yang begitu luar biasa, menutupi kesalahan-kesalahannya, tapi pada hakikatnya mereka juga akan tampak kesalahannya bagi kita. Dan sekarang itu kita cicipi ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya kita jangan menyalahkan fulan bin fulan, jangan menyalahkan pemimpin ini, menyalahkan pemimpin itu, jangan menyalahkan ulama ini, ulama itu. Lah, tidak. Sekarang kita wujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita persiapkan dari sekarang karena mereka sudah mulai. Dan kita persiapkan juga dari sekarang, mudah-mudahan tahun 2024 kita mendapatkan para pemimpin yang amanah, yang tak lagi mempenjarakan para alim ulama yang benar-benar menyampaikan ayat-ayat Allah dengan baik. Insya Allah tanggal 27 besok, kalau tidak ada yang menghalangi, saya dengan teman-teman nanti akan berangkat ke Jakarta untuk membicarakan hal-hal yang penting, termasuk kejadian-kejadian beberapa minggu yang lalu terjadi di Sumatera Barat. Dan saya yakin ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar juga keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditakutkan oleh beliau adalah nanti akan terjadi gejolak yang begitu luar biasa. Makanya mereka sekarang berusaha masuk ke dalam tubuh umat Islam. Itu mereka usahakan sekarang. Dana yang begitu luar biasa yang dilontarkan, dan pada akhirnya kita akan menyaksikan negeri ini banyaknya gejolak-gejolak, banyaknya pertumpahan darah, kalau tidak kita mulai dari diri kita, ayahanda bunda, untuk meyakini saudara-saudara kita bahwasannya sejarah-sejarah terdahulu akan terulang di akhir zaman ini. Dan itu sudah kita rasakan pada hari ini. Sehingga kita yang ada di masjid ini tinggal memilih, apakah kita ada rasa tanggung jawab untuk negara kita ini, ataukah kita biarkan hancur nantinya. Walaupun pada hakikatnya banyak orang-orang yang menafsirkan perkataan saya ini itu adalah hoax, dan itu boleh kita buktikan nanti, karena apa yang saya sampaikan ini akan saya pertanggungjawabkan. Kembali kita ke masalah pokok, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan. Ketika beliau dipenjarakan, ada beberapa dari orang yang di dalam penjara itu bermimpi. Lalu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu terbukti. Dan jangan salah, kalam-kalam para alim ulama kita, termasuk keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib kita, menafsirkan negeri ini, kalaulah para rakyatnya, masyarakatnya, banyak orang-orang yang zalim, saling sikut menyikut, saling fitnah memfitnah, akan datang masanya negeri ini akan hancur. Bisa jadi, mohon maaf cakap, bisa jadi tahun besok
lebih parah yang kita rasakan sekarang ini. Bisa jadi. Bisa jadi di tahun 2024 itu kita mendapatkan pemimpin lebih parah yang kita rasakan sekarang ini. Bisa jadi. Kenapa? Karena begitu luar biasanya mereka sekarang membenturkan para alim ulama kita. Di ranah Minang saja contohnya, kita tidak usah kaji jauh-jauh ayahanda bunda. Buya kita, ulama kita Sumatera Barat, Majelis Ulama Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar, berapa banyak dapat fitnahan kepada beliau? Berapa banyak fitnahan yang didapatkan oleh beliau? Yang memfitnah itu tak jauh orangnya. Bayangkan. Tak jauh. Tapi saya adalah orang yang akan selalu bersaksi. Majelis Ulama Sumatera Barat adalah orang yang selalu ingin menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Begitu juga para mujahid, khususnya di Sumatera Barat ini, berapa banyak para mujahid kita didatangi oleh oknum-oknum supaya tidak turun nanti ke lapangan. Berapa banyak diberikan hadiah inilah, diberikan hadiah umroh lah, diberikan hadiah haji lah. Bayangkan berapa banyak, mohon maaf cakap, itu terjadi di Minangkabau. Kalaulah akidah kita tidak kuat, keimanan kita tidak kuat, kalau saya sebutkan namanya bahaya ayahanda bunda. Tapi saya yakin tujuan bahasa saya ini, saya yakin dari pikiran ayahanda bunda terbayang tuh orangnya siapa. Malahan mereka terang-terangan, Ustadz kini kanlah baroda duo, musim penghujan Ustadz, basah-basah Ustadz pai ceramah, ndak cocok Ustadz pakai onda itu, pakailah roda ampe lai, ambo ndak bapiti do, biar ambo balian kes tuh, bayangkan, terang-terangan mereka, bayangkan. Dan oleh karena itu, kalau umat Islam, para alim ulama sekarang tak berhati-hati, maka kepemimpinan tahun 2024 itu bisa jadi lebih parah sejarah yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa jadi mereka sudah terang-terangan akan membunuh umat Islam. Bisa jadi saja. Sudah terang-terangan. Apalagi sebentar lagi datang G30S PKI bulannya. Banyak lagi muncul-muncul tuh. Ini tidak hoax ayahanda bunda. Pernyataan ini akan saya pertanggungjawabkan. Tidak karang-karang. Dan oleh karena itu, yakinlah, cobalah lihat sekarang di media sosial, kalau ada masalah di Sumatera Barat ini, kejadian di Sumatera Barat ini akan menjadi isu nasional. Fulan bin Fulan kemarin mendeklarasikan calon presiden tersebut, itu tidak berapa banyak orangnya. Tidak berapa banyak. Karena hanya di foto itu saja terjadi isu nasional. Bayangkan. Datanglah Fulan bin Fulan ke Sumatera Barat. Bayangkan. Ustadz, bisa jadi tidak ini memecah yang terjadi seperti di zaman Nabi Yusuf ini, Ustaz, yang kita alami sekarang? Bisa jadi ini adalah pengalian isu. Bisa jadi. Tapi yang anehnya ayahanda bunda, orang yang tak terpanggil jiwanya untuk cinta kepada NKRI ini banyak. Contoh, Ustadz, dan itu nonan Ustadz bahas lah Ustadz,
padian jelah. Aduh tuh mana urusan awak tuh doh wa urang ketek nyoh. Aduh urang yang kaman selesaian tuh mau Ustaz tuh. Aduh nu celai. Padian selah urusan sambo tuh. Nah urusan awak tuh urusan urang gadang tuh mah. Pernah diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak cinta pada negaranya adalah orang yang tak beriman. Orang yang tak amanah dalam pekerjaannya adalah orang yang tak beriman. Maka berlakulah hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la iman, tidak ada iman liman la amanah talahu, tidak ada iman bagi orang yang tak punya amanah. Berarti orang yang berkata seperti ini orang yang tak beriman. Kenapa? Karena dia tidak cinta pada negerinya. Kawa tunggu no nagariku ancu. Jangan salah, terjadinya musibah di negeri ini ayahanda bundo bisa jadi ulah tangan manusia itu, bisa jadi ulah perangai manusia itu, karena sudah banyak orang yang zolim, sudah banyak jauh dari Allah, tidak lagi sesuai berjalan dengan kitahnya sebagai umat Islam. Para pemimpinnya munafik, para pemimpinnya fasik, dibiarkan orang-orang bermaksiat. Lihat, mohon maaf cakap, kan terbongkar. Pernah tidak saya sampaikan dahulu, tuh judi-judi online itu, yang membeli chip-chip itu, jangan-jangan yang melindungi petinggi di negeri ini terbongkar kan? Sekarang berusaha ditutup-tutupi. Kalau tidak dilindungi oleh pemimpin yang tinggi di negeri ini, tidak akan terjadi itu namanya judi online. Karena dilindungi. Kalau yang receh-receh judi online itu ditangkap. Orang yang kiu-kiu ditangkap, orang yang kue-kua ditangkap. Tapi prostitusi yang menghancurkan rakyat, yang menghancurkan umat dibiarkan. Kenapa? Karena para pemimpin petingginya. Giliran terungkap, apa katanya? Giliran di penjara, apa katanya? Ada yang mengicau stres, ada yang mengicau preso lah, pajaku kejiwaannya. Masa orang yang punya mendalangi dana ini seperti ini semua, jiwanya yang salah? Tidak salah. Dan oleh karena itu ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah, saya bangga. Bangga saya apa? Sekarang judi online itu sudah mulai terbuka. Kenapa sekarang ditutupi masalah-masalah ini? Karena ada masalah yang lebih besar. Ada masalah yang lebih besar. Lalu dibuat isulah, bocorlah inilah. Bocor namanya KTP Fulan bin Fulan sama bocor kalah. Enggak. Bocorlah, mohon maaf cakap. Mudah-mudahan ini sampai videonya yang didengar oleh presiden kita. Bocor. Apa bocornya? Katanya Presiden Republik Indonesia keturunan PKI. Benar nak benarnya kita tidak tahu. Bocor. Disebutkan namanya, kakeknya ini, kakeknya di penjara. Kalau saya berkata seperti ini jangan dibilang saya dalam keadaan baik. Saya berani-berani saja ayahanda bunduk kalau ada faktanya. Ada pengalian-pengalian isu semuanya. Dan oleh karena itu belum menentukan arah politik. Kenapa? Karena politik ini sifatnya berubah-ubah. Ada sekarang orang ingin mencari kesempatan bahwasannya jabatan gubernur DKI Jakarta sudah habis, ada Fulan bin Fulan, partai Fulan bin Fulan turun gunung. Kita harus jeli dengan politik, Pak. Umat Islam ini jangan awam dengan politik. Umat Islam itu wajib berpolitik. Di masjid pun boleh berpolitik, wajib berpolitik. Karena Rasulullah itu berpolitiknya dalam masjid. Jadi kalau ada orang yang melarang kita tidak boleh menyampaikan politik dalam masjid, orang itu yang bermasalah.
Karena umat Islam itu wajib berpolitik. Lalu bagaimana front persaudaraan Islam, Ustaz? Musuh kita ini kan sudah tampak benar. Musuh kita benar sudah tampak. Orang kafir benar. Tapi orang munafik, orang fasik itu mereka menjelma seperti orang baik. Makanya yang menghancurkan Islam itu bukan orang kafir. Yang menghancurkan orang Islam itu adalah orang munafik. Ulama syuk, ulama jahat, pemimpin yang tak amanah. Makanya ayahanda Habibana Rizik Syihab tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Dia nak mau. Sampai detik ini kok ada orang, alumni 212 mendukung fulan bin fulan, hoax. Itu saya nyatakan hoax. Front persaudaraan Islam mendukung fulan bin fulan, hoax itu. Kalau ada orang yang mengaku front persaudaraan Islam mendukung fulan bin fulan, saya nyatakan itu hoax. Berdusta dia. Karena belum ada keputusan yang disampaikan oleh ayahanda Habibana Rizik Syihab. Kalau musuh kita jelas. Ustadz, kata Ustadz tadi, kalau kita mendapatkan pemimpin yang zolim, jangan-jangan rakyatnya sudah zolim. Lalu bagaimana di Turki, Ustadz? Di Turki mendapatkan pemimpin yang amanah, ditegakkan syariat. Sebelum Erdogan ini menjadi presidennya, bahwasan ketika itu masyarakatnya sudah mulai dari masyarakatnya. Dia sudah mulai dari perorangan. Sudah mulai dari perorangan ayahanda bunda. Maka dapatlah mereka pemimpin yang amanah. Begitu juga kita. Mulai dari diri kita sekarang. Mulai dari diri kita. Di media sosial itu, oposisi pun, ini saya buka saja, oposisi pun dia mengaku dirinya oposisi, masih ada yang menyebarkan hoax. Menjelekkan fulan bin fulan. Oposisi itu apa maksudnya, Ustaz? Orang yang keluar dari pemerintahan. Tidak semua oposisi itu baik, ayahanda bunda, dalam politik. Tidak semua oposisi itu baik. Malahan mereka itu saling ngadu-mengadu. Makanya ulama Minang ini ditunggu di negeri ini. Walaupun penduduk kita di Sumatera Barat ini cuma hanya 3%. Manang misalnya fulan bin fulan nanti. Fulan bin fulan tuh manang di Pulau Jawa. Contohnya misalnya Jawa Barat misalnya. Perbandingannya cuma 3%. Manang nyambi Pulau Jawa tuh lah jadi presidennya tuh mah. Karena penduduk Jawa itu, penduduk Jawa Barat itu 33 juta. Penduduk Jawa Timur, penduduk Jawa Barat 33 juta, penduduk Jawa Tengah 32 juta, penduduk Jawa Timur 34 juta. Manang senyu dua tampe gua selesai, kalah lah tampe daerah lain. Kalah. Mau hilang suara di Sumatera Barat kok hilang lah. Tapi ulama Sumatera Barat ini ditunggu. Walaupun pada hakikatnya ada yang menghancurkan. Ada yang menghancurkan. Langsung dia mendeklarasikan fulan bin fulan. Terjadi isu nasional. Itu kan sempat dibahas itu oleh politik-politik yang duduk di gedung DPR RI. Dan oleh karena itu ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita tidak mulai dari diri kita sekarang, bisa jadi 2024 lebih parah dari ini. Bisa jadi kejadian Nabi Yusuf alaihissalam itu akan lebih parah terjadinya di negeri ini. Karena apa? Karena kejadian di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dimasukkannya Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, itu kan secara tidak terang-terangan dia berdusta kepada ayahnya. Dan bisa jadi besok ini ulama kita secara terang-terangan dibunuh. Bisa jadi. Mereka terbuka-buka membunuh ulama, para alim ulama kita. Bisa jadi. Kenapa?
Karena sudah banyaknya negeri ini disusuki oleh orang-orang munafik. Dan oleh karena itu saya sangat berharap, khususnya para ulama-ulama Mina, ulama-ulama yang selalu menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah, jangan kita gampang tergoda keimanan kita dengan fulus. Karena mereka banyak mengiming-imingi, Ustadz pai umroh nak gratis, Ustadz naik haji, Ustadz nak gratis. Karena itu pernah terjadi pada diri saya. Itu pernah terjadi. Makanya langkah-langkah kita dibatasi. Aturan kan tanggal 1 kemarin saya sampai di Jakarta. Tanggal 1 kemarin terus sampai Jakarta enggak jadi. Karena bocor. Nah, besoknya akhir bulan saya juga enggak tahu. Mudah-mudahan kita di sini semua selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayah, bundo, semuanya, nenek, mama yang hadir pada malam hari ini semua jaga kesehatan. Sekarang musim penghujan, musim penyakit, ada flu, ada meriang, jaga kesehatan. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Allah selalu sehatkan jasmani kita, amin. Allah selalu mengasih pikiran kita pikiran jernih dan dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.